Oke, sekarang aku mau bahas soal sepertinya kita masuk ke buku dulu ya. Ini ada sholat sunnah loh. Bisa kontrol F gak sih? Oh nggak bisa ya. Coba ini aja ya sholat sunnah. Yaitu ada sholat berjamaah ya dan sholat farid. Fungsinya ini menyempurnakan sholat fardu cerminan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diuraikan permasalahan dan pemecahan masalah, dibukakan pintu rezeki, menghapus dosa-dosa, menambah keberkahan hidup, jiwa menjadi tenang dan tentram. Meyakini bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tujuannya yaitu terbiasa dan memunculkan karakter religius peduli pada orang lain, semangat gotong royong, disiplin dan tanggung jawab. Ini pengertian salat sunnah yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, sedangkan tidak melaksanakan tidak apa-apa tapi merugi. Nah, kita coba bahas sholat. Tadi kita udah bahas sholat Idul Fitri, Adha, Istisqa. Sholat Istisqa itu sholat untuk meminta hujan. Kalau umpamanya sholat Istiqoroh itu eh, meminta pilihan yang terbaik. Sholat kusuf itu gerhana matahari, sholat khusuf itu gerhana bulan. Sholat tarawih yaitu sholat di malam bulan Ramadan. Sholat witir itu sholat malam atau sholat penutup. Habis itu sholat duha yaitu sholat untuk meminta rezeki atau dilancarkannya. Yaitu sholat munfarid. Cuman ya kalau mau di ini sholat duha masuknya ke dalam surat sholat munfarid ya. Tapi kalau mau di sini masuknya ke sholat berjamaah dan munfarid. Tapi kita yakin aja kalau sholat duha itu dilaksanakan munfarid. Terus tahajud dan sholat tasbih. Kita belum bahas sholat tasbih. Di sini kita bahas. Terus sholat munfarid yaitu relatif istiqoroh. Nah, sholat istiqoroh itu meminta atau memilihkan dua pilihan yang terbaik. Terus untuk sholat tahiyatul masjid yaitu sholat untuk menghormati masjid. Nah ini ya apa meh cara untuk sholat Idul Fitri atau biasa di sholat Id adalah kembali artinya. Nah ini kalau sholat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal ya sudah matahari, hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad sangat dianjurkan. Ini juga ketentuan sholat Idul Fitri tadi udah cukup dijelaskan ya. Ini niatnya usolli sunatan li Idul Fitri. Kata ini lillahi ta'ala. Terus ini sholat Idul Adha sama aja kayak sholat Idul Fitri, cuman bedanya tanggal 10 Zulhijjah dan niatnya usolli sunatan li Idul Adha. Kata ini lillahi ta'ala. Yaitu sunnah muakkad juga. Terus ini sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Pada saat kemarau panjang kalian ini. Nah, ini sholat istisqa itu untuk meminta hujan. Pokoknya ketentuannya yaitu harus benar-benar beriman pada Allah. Sholat as-salatu khairu min naum. Sholat jami'ah rahimahullah. Ini terus juga ada ajakan untuk sholat itu dari ini ya, ajakan sholatnya si Bilal. Nah, seruan sholat ini apa meh? Seruan Bilal yaitu Nabi Yukum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban jamaah yaitu Allahumma sholli wa eh, Allahumma sholli wa sallim wa ala barik alaihi. Nah, terus seruan Bilal untuk ini kalau nggak salah yang mana ya seruannya? Ini untuk sholat tarawih ya. Jami'ah. Nah, rahimakumullah. Allahumma sholli wa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim.
alaihi. Seperti ini. Ini bacaan Bilal ya. Nggak tahu masuk apa enggak, cuman kita bahas kilas. Kalau mamanya di Google, kita lihat ini untuk sholat tarawih. Dan ini witir juga nih. Ini sholat ini, terus ini sholat khusuf yaitu untuk sholat gerhana matahari khusuf, sedang khusuf itu gerhana bulan. Niatnya itu saya niat sholat khusuf 2 rakaat. Maaf. Usolli sunatal khusuf fi ini makmumah, tergantung imam atau makmumah. Kalau makmum ya makmumah lillahi ta'ala. Terus sholat khusuf ya tinggal diganti usolli sunatal khusufi ini makmumah lillahi ta'ala. Terus ini sholat tarawih yaitu 8 atau 12 rakaat, malah ini ada 36 rakaat. Pelaksanaan sholatnya yaitu ya seperti sholat tarawih gitu. Niatnya usolli sunata tarafihi, kata ini lillahi ta'ala. Terus ini sholat witir yaitu sholat yang sunnah muakkad dan merupakan keutamanya, yaitu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia tidur. Sholat witir. Terus ini sholat duha untuk meminta rezeki dari Allah. Sholat tahajud itu sholat malam. Nah ini sholat tasbih, kita coba bahas ya. Pengertian sholat tasbih adalah sholat yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantap untuk melaksanakan sholat tasbih, bukan? Sholat tasbih dilaksanakan pada malam atau siang hari. Cara melaksanakan sholat tasbih pada malam hari adalah sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam. Sedangkan kalau pelaksanaannya pada siang hari memiliki jumlah rakaat 4 dan dengan sekali salam. Ini bedanya. Jadi 4 rakaat dengan 2 kali salam berarti 2 rakaat ya. Terus apabila kalian pernah mengikuti kegiatan sholat tasbih di masjid dekat rumah kalian, pasti kalian merasakan waktu pelaksanaan sholat tasbih agak lama dibanding sholat sunnah lainnya. Hal ini dikarenakan bacaan sholat tasbih yang diperbanyak. Oleh karena itu sholat tasbih dapat dilaksanakan sesuai kemampuan diri seseorang. Ada yang melaksanakan setiap hari, sekali pekan, sebulan sekali, setahun sekali, bahkan seumur hidup 1 kali melaksanakannya. Pelaksanaan sholat tasbih 4 rakaat 2 kali salam sebagai berikut. Berniat di dalam hati mengucapkan usolli sunatan tasbihi ini lillahi ta'ala. Ini ya 4 rakaat 2 kali salam, yaitu yang di malam hari. Jadi kalau di malam hari itu sholat tasbih dilaksanakan 4 rakaat 2 kali salam, itu merupakan yang di malam hari dengan niat usolli sunatan tasbihi ini lillahi ta'ala. Jadi 2 rakaat dulu. Takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, surat dalam Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan membaca tasbih 15 kali. Dilanjutkan gerakan dan bacaan, kemudian membaca tasbih 10 kali. Jadi lanjutkan gerakan dan bacaan ruku. Jadi pas habis ruku, bacaan ruku, baca tasbih 10 kali. Bangun dari ruku dan membaca doa ruku, lalu membaca tasbih 10 kali. Jadi 15 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali ya. Sujud kedua sampai membaca ini, terus berdiri untuk melakukan dengan ini. Pada rakaat kedua membaca tasyahud, membaca tasbih 10 kali. Coba kita bahas dari yang ini ya. Tadi itu pas ruku baca tasbih 10 kali. Bangun ruku pas tidak membaca tasbih 10 kali. Sujud pertama membaca tasbih 10 kali. Sujud duduk di antara 2 sujud 10 kali. Sujud kedua membaca tasbih 10 kali. Saat hendak berdiri membaca untuk rakaat kedua, duduk sejenak sambil membaca tasbihnya. Habis sujud kedua, duduk dulu bentar, membaca tasbih 10 kali, baru berdiri lagi. Berdiri untuk melakukan rakaat kedua dengan bacaan yang sama dengan rakaat pertama. Pada rakaat kedua setelah membaca tasyahud, membaca tasbih. Terus dilanjutkan membaca niat kembali untuk melakukan sholat tasbih 2 rakaat kembali. Nah, pelaksanaan sholat tasbih dengan 4 rakaat dengan sekali salam lafal di niatnya sebagai ini. Usolli sunata bihi arba'a ini lillahi ta'ala. Ini kalau memang dilaksanakan siang hari.
Coba kalian tebak, di manakah letak perbedaan dengan sholat tasbih 4 rakaat? Nah, ini perbedaannya pada rakaat kedua sebelum diakhiri salam, tetapi langsung berdiri untuk rakaat ketiga dan keempat. Itu kalau di siang hari ya. Dan jumlah tasbih di sholat tasbih itu ada 300 kalau nggak salah. Nah, ada 300, membaca 300 kali dan sebanyak 75 kali pada setiap rakaatnya. Walaupun dia itu cuma dua rakaat terutama pada malam hari, namun tetap bacaannya dua rakaat itu jadi 300 kali. Jadi bacaan sholat tasbih itu 300 kali. Terus ini sholat munfarid yaitu rawatib, sholat rawatib yaitu yang mengiringi sholat fardu. Mengiringnya terus ada sebelum dan sesudah, yaitu kalau sebelum sholat fardu mengiringnya dengan sholat rawatib qobliyah dan sesudahnya yaitu ba'diyah atau ba'daniyah. Sholat fardu dan dengan mengikuti ketentuan. Hukum pelaksanaan sholat sunnah rawatib ada dua, yaitu sunnah muakkad sangat dianjurkan dan sunnah ghairu muakkad cukup dianjurkan. Nah, terus hukum pelaksanaan sholat sunnah rawatib ada dua, yaitu sunnah muakkad sangat dianjurkan dan sunnah ghairu muakkad cukup dianjurkan atau tidak begitu dianjurkan. Terus ini 10 rakaat. Nah, ini 10 rakaat sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu ada sebelum sholat zuhur itu rawatib muakkad, masuknya ke muakkad, terus 2 rakaat sesudah zuhur muakkad, 2 rakaat sesudah sholat zuhur maghrib itu 2 rakaat, 2 rakaat sesudah sholat isya itu 2 rakaat, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu muakkad. Dan keutamanya itu lebih baik dari seisi bumi dan langit. Terus yang ghairu muakkad atau tidak begitu dianjurkan, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur selain muakkad. Jadinya sebelum zuhur itu ada 2 rakaat sholat zuhur, yaitu ghairu muakkad. Terus juga 2 rakaat sesudah sholat zuhur itu lebih utamanya itu 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Gimana? Oh ya, sebelum, sesudahnya ini selain muakkad ya. Terus 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, ini pelaksanaan sholat sunnah yaitu niatnya ya tergantung. Umpamanya ini qobliyah zuhur, yaitu usoli sunata qobliyatan zuhur kata ini lillahi ta'ala. Kalau umpamanya kita mau sholat apa namanya, sholat qobliyah umpamanya subuh nih, usoli sunatan qobliyatan subhi rakaat ini lillahi ta'ala. Takbiratul ihram seperti sholat biasa dan diakhiri dengan salam. Maka itu sholat menurut istilah yaitu ibadah yang dimulai dengan salam dan diakhiri yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus ini sholat istiqoroh yaitu sholat meminta menentukan apa ya, meminta petunjuk dari dua pilihan. Kalau namanya tadi sholat istisqa itu meminta hujan, sedangkan kalau sholat istiqoroh meminta dua pilihan, dan sholat hajat itu untuk meminta sesuatu gitu. Terus ini sholat tahiyatul masjid itu untuk apa namanya? Untuk menghormati masjid. Nah, terus hikmah sholat sunnah yaitu yang pertama menyempurnakan sholat fardu, cerminan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diuraikan permasalahan dan pemecahan masalah, dibukakan pintu rezeki, terus menghapus dosa-dosa, menambah keberkahan hidup dan jiwa menjadi tenang dan tentram. Nah, ini rangkumannya atau ya tisarnya. Sholat sunnah adalah sholat yang dilaksanakan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak dilaksanakan tidak apa-apa, merugi. Sholat sunnah yang dilandaskan dengan berjamaah antara lain. Jadi sholat yang berjamaah yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, Khusuf, dan Khusuf, sholat beranak. Terus sholat sunnah yang dilakukan berjamaah munfarid yaitu tarawih, witir, tahajud, dan tasbih. Kita mengesampingkan sholat duha ya. Sholat duha kita masukkan ke munfarid aja ya.
soalnya di PPT Bu ini juga masuknya munfarid. Terus sholat yang dilaksanakan munfarid antara lain sholat rawatib, istiqoroh, tahiyatul masjid, juga sholat duha. Sholat ini juga masuk nih, sholat hajat. Itu juga masuk ke dalam sholat munfarid. Hikmah sholat ini yaitu yang tadi, ada latihan enggak? Nah ini ada latihannya. Coba kita bahas. Sholat sunnah yang dilakukan dengan menyertai mengiringi sholat fardu disebut sholat rawatib. Terus yang nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1, dapat dilaksanakan berjamaah, yang kedua dapat dilaksanakan munfarid, 3 dilakukan untuk menghormati masjid, yang keempat jumlah rakaatnya ganjil dan untuk membuka pintu rezeki. Nah, yang merupakan sholat witir ditunjukkan pada nomor witir itu boleh dilakukan secara berjamaah, 1 termasuk, 2 juga termasuk ya. Jadi munfarid maupun berjamaah boleh 1, 2, dan 4. Dapat dilaksanakan secara berjamaah, dapat dilaksanakan secara munfarid, dan jumlah rakaatnya ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jadi ini jawabannya 1, 2, 4. Hukum sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib adalah hukum sholat rawatib ba'diyah, berarti setelah sholat maghrib. Kalau mau kita lihat di PPT-nya Bu siapa meh? Bu Ita, ba'diyah maghrib yaitu rawatib muakkad. Ini aku juga belum begitu hafal ya. Soalnya aku juga salah pas ulangan. Rawatib muakkad. Sunnah muakkad. Untuk rawatib ba'diyah maghrib. Kalau namanya qobliyah itu baru sunnah ghairu muakkad. Nah, coba kita perhatikan kutipan berita berikut. Semarang. Dalam sebulan terakhir, curah hujan di kota Semarang sangat minim. Musim kemarau panjang tidak hanya menimbulkan kebakaran lahan, tetapi sumur warga juga mulai kering. Rumput untuk ternak meranggas. Kemudian warga kota Semarang mengadakan rapat untuk melakukan sholat sunnah agar diturunkan hujan. Nah, sholat sunnah yang dimaksud yaitu sholat, jawabannya yang C, istisqa, sholat meminta hujan. Kalau istiqoroh itu memilih 2 pilihan, kalau mau sholat hajat meminta sesuatu gitu. Nah, terus kita lihat pernyataan berikut. Dilaksanakannya berjamaah membaca khutbah setelah sholat takbir 7 kali. Dan ini merupakan dilaksanakan setelah terbit matahari. Nah, ini sholat sunnah yang dimaksud adalah sholat sunnah Idul Fitri. Dalam sholat istisqa juga ada ini ya, takbir 7 kali dan yang 5 kali pada rakaat kedua. Dan kalau mau di sholat istisqa itu 2 kali ceramah, 2 kali khutbah. Nah ini khutbahnya 2 kali. Dan insya Allah akan diturunkan hujan. Ini jawabannya ini ya. Idul Fitri. Istisqa mendekati cuman khutbahnya 2 kali. Setelah sholat juga sama. Nah terus perhatikan pernyataan berikut. 2 rakaat sebelum sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat asar, dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Di sholat rawatib muakkad dianjurkan pada nomor 2 rakaat sholat maghrib itu kurang tepat. Dia itu masuknya ke ghairu muakkad. Yang nomor 3 kurang tahu. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu masuknya ke rawatib muakkad. 2 rakaat sesudah sholat isya itu juga masuknya ke muakkad. Jadi jawabannya 1 dan 2. Terus ini pasangan yang benar adalah tasbih. Sholat tasbih itu bisa dilakukan berjamaah atau munfarid. Jawabannya yang A. Kalau sholat kusuf itu munfarid salah, tahiyatul masjid itu berjamaah salah, dan sholat istisqa yaitu bisa dilakukan berjamaah atau munfarid salah. Dan untuk yang sholat istisqa itu lebih baik dilaksanakan di ruang terbuka atau di lapangan. Jadi untuk nomor 7 jawabannya yang A.
Nomor 8, Fatimah diterima di 2 sekolah favorit. Yang satu terdapat di kotanya yaitu SMKN 1, sedangkan yang satu lagi di luar kota yaitu SMAN 1. Ia merasa bimbang untuk menentukan pilihan. Keduanya sama-sama menarik hatinya. Menghadapi persoalan tersebut, Faisal hendaknya meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat sunnah. Jawabannya yang Istiqoroh. ya istiqoroh. Terus kita lanjut ke nomor 9. Sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah adalah tarawih, duha. Sebenarnya tuh duha kurang tepat. Idul Adha, istisqa, khusuf, tahajud, dan Idul Fitri. Jadi jawabannya 1, 3, 5, 6, 8. 1, 3, 5, 6, 8. Tarawih bisa, Idul Adha bisa, istisqa meminta hujan bisa, khusuf bisa, tahajud bisa, dan Idul Fitri. Jadinya ya untuk jawaban yang ini jawabannya yang B. Dan soal terakhir, SMP Tunas Islam mengadakan sholat sunnah Idul Adha. Seluruh siswa mengikuti sholat berjamaah dengan semangat dan tidak ada yang datang terlambat. Nilai-nilai yang terkandung dari kegiatan di atas yaitu disiplin. Oke, aku coba ini ya. Sekarang kita masuk ke latihan. Di buku ini ada gak tentang sholat sunnah? Cuman ini lebih spesifiknya ke sholat istisqa, sholat mana tadi? Sama sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah itu masuknya ke fardu kifayah kalau nggak salah. Terus untuk sholat gerhana, aku lupa sih sholat gerhana itu dilaksanakan. Sholat gerhana itu di lapangan juga gak sih? Oh, berjamaah di masjid. Kalau mamanya sholat istisqa baru yang dilaksanakan uh, secara terbuka di lapangan. Nah, ini hubungan sholat gerhana terdapat pada berjumlah 2 rakaat, ia berjumlah 4 rakaat salah, melakukan ruku 4 kali. Iya, rukunya 4 kali, 1 rakaat itu 2 kali ruku, ya, dan membaca takbir 4 kali. Kurang tepat. Sholat gerhana. Takbirnya 1 kali aja. Tunggu. Takbirnya berapa kali ya? 4 kali juga kali ya. Sholat 4 res. 4 kali juga ya takbir ya. Kan habis ruku baca tidak, habis itu takbir ya. Jadinya kalau mau kita lihat sekilas ya jawabannya yang ini. 2, 4, 5. Yang D berarti. Terus untuk yang nomor 2, kalau mau kelamaan bilang aja ya, biar nanti aku langsung ke materi selanjutnya. Materi jujur dan amanah. Nah, ini kita bisa lihat ini Imam 21 ayat mengajak Arman ke masjid. Samanya banyak jamaah yang berkumpul sejenak. Kemudian Imam sholat mengajak jamaah untuk membentuk barisan. Sholat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. 2 kalinya ruku yang dikerjakan. Nah, ini masuknya ke malam hari. Kalau malam hari otomatis ini sholat gerhana bulan yaitu khusuf.
Sebenarnya nggak ada yang spesifik sih, nggak ada hal yang mengspesifikkan kalau mama ini lagi gerhana bulan atau gimana. Aku lanjut. Pada suatu hari, Siti ikut orang tuanya pergi ke lapangan dengan membawa perlengkapan sholat. Sesampainya di lapangan, Andi segera, kok tiba-tiba Siti tapi Andi? Sesampainya di lapangan, Andi segera duduk membentuk barisan. Saat kemudian diselenggarakan sholat jamaah 2 rakaat, setelah selesai, khotib naik mimbar membicarakan khutbah. Pada khutbahnya pertama membaca istighfar sebanyak 9 kali, sementara pada khutbah kedua membaca. Nah, ini kita bisa lihat bahwa doa khusus dibaca oleh khotib pada ilustrasi tersebut adalah minta diturunkan hujan. Sepertinya. Coba kita cek Google dulu. Ini tadi, oh ternyata sholat gerhana itu dilaksanakan di lapangan ya. Ini khusuf. Terus ini diturunkan hujan. Amalan yang ini sekitar berpuasa ini, amalan sunnah yang harus dilaksanakan sekitar sholat istisqa, yaitu meminta hujan, berpuasa waktu pelaksanaan sholat. Jawabannya A. Berpuasa selama 4 hari, berpuasa pada waktu pelaksanaan sholat, dan sholat sunat tahiyat memperbanyak bacaan istighfar. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi. Tunggu, sebenarnya masih ada latihannya lagi sih. Latihan yang ini, maaf ya kalau ngomongnya kebanyakan latihan. Juga kita belum bahas soal PAT. Untuk sholat berjamaah itu ada latihannya. Kayaknya aku nggak bikin gelombang 2. Karena aku males. Tunggu ya, sabar, aku ambil buku tulis dulu. Aku mau lihat jawaban. Kita bahas kan sholat ini ya, sholat pelatihan sholat, latihan sholat duha. Sholat sunnah, maaf. Soal latihan sholat sunnah. Tunggu. Ini ya latihannya. Ini mau dibahas gak latihan? Kalau menurutku bahas aja ya. Kayak mama nih, dalam melaksanakan pada setiap rakaatnya ini 75 kali nih. Terus untuk yang nomor 9 dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur karena mendapatkan menyaksikan yang sangat langka. Ini jawabannya yang kusufat, kusuf ain, sholat kusuf, yaitu sholat gerhana matahari. Nanti coba kalian bisa kerjakan sendiri ya. Aku langsung lompat ke materi selanjutnya, yaitu materi jujur. Ini aku ngambil dari Pak Dedi. Aku dikasih sama anaknya Pak Dedi. Maksudnya aku dikasih PPT-nya sama anak murid Pak Dedi dari Keisha 8G dari Kratkum. Kalau mereka gabung Kratkum boleh banget karena kita lagi open orang karena banyak yang keluar. Yang keluar itu ya ketua umum OSIS, terus siapa lagi? Banyak sih. Kira-kira 3 orang. Kalau mau yang satu lagi keluar 4. Jadi makin sepi aja Kratkum. Terus masuk ke Naswa, atau Cua, dan lain-lain. Kalau kalian yang cowok mau gabung, boleh.
sama kalian niat. Cuman ya kalau mama kalian cuma mau nyoba sekali-kali nyari pengalaman, mama gimana sih bikin rangkuman sama aku, cuman nggak usah. Kalau aku sendiri enak sih bikin rangkuman bareng. Jadi meringankan tugas masing-masing lah. Aku yang biasa bikin rangkuman sendiri merasa diringankan. Yang bikin itu pun juga kalau aku tanyain ya seru-seru aja. Jadinya insya Allah saling menguntungkan satu sama lain. Milan Kosavic. Oke, aku mulai aja ya tentang memahami makna jujur. Ini kalau mama aku lihat ini udah semuanya dari buku pemerintah. Ini udah dirangkum dari buku pemerintah ya. Ini aku lihat dari bukunya dari niat anaknya Pak Didi, Keisha aku dapat dari grup Kratum. Kalau mau kalian gabung beneran lagi open recruitment. Jadinya ya kalau lagi gabut atau gimana boleh banget. Cuman ya jujur berat. Maksudnya dari penyesuaian waktunya itu susah banget menyesuaikan waktu. Apalagi udah offline kan pulang jam 3 mungkin ya. Pulang jam 5 atau jam 6 baru nyampe rumah. Terus jam 7 lanjut belajar. Habis itu ya kalau memang bikin rangkuman gini aku otomatis menyempatkan waktu. Biasa sampai jam 11 atau jam 12 baru aku tidur. Terus bangun ya jam 5. Enggak sih jam setengah 5. Tergantung kondisi. Jadinya aku mulai aja ya. Ini aku juga selalu buka buku ini supaya jelas gitu maksudnya apa yang dijelaskan. Takutnya ada yang keliru gitu. Cuman ya selebihnya benar sih. Oke, aku mulai dari memahami makna jujur. Yang pertama, pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur berasal jujur semakna dengan apa nih? Asidku ya, atau sidik, sidki, syadik, terus siapa lagi? Syidak, sidki. Ya, gitu. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar. Di buku juga ada di halaman, cuman kalau di buku bahasnya amanah dulu. Di buku itu ada di halaman, lupa aku, kita bahas dulu ya. Pengertian jujur yaitu dalam bahasa Arab, jujur bersemakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau benar, berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab, al-ka'ibu. Secara istilah, jujur atau asidku atau sidik bermakna satu, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Itu merupakan pengertian dari jujur. Jadi jujur itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, dan berkata benar. Lawan kata dari jujur atau asidku atau sidik yaitu dusta. Atau dalam bahasa dusta itu yaitu al-kaibu. Itu lawan dari asidku ataupun sidik. Oke, aku lanjutkan. Pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sidik sebagai berikut. Yang pertama, jujur dalam niat adalah berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang segala tindakan dan gerakannya selain selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Terus jujur dalam perkataan lisan yaitu sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan, setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Memelihara perkataannya, ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Memelihara perkataannya, ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Terus yang
Lanjutkan dulu ya. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur di sini. Menempati janji termasuk jujur di sini. Terus selanjutnya, jujur dalam perbuatan amaliyah yang beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan sahirnya, nggak tahu sini apa, tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Terus ini pembagian sifat jujur. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ada di surat Quran surat Al-Ahzab ayat 10. Ini dalil di buku juga ada. Kalau mau di buku itu ada juga ya dalil tentang jujur. Surat Al-Ahzab ayat 30 ya. Ayat 70. Mana ya di buku? Kalau di buku nggak ada bacaan Arabnya, maksudnya tulisan Qurannya, cuman dia itu cuman menyantumkan terdapat di surat mana gitu. Kalau nggak salah. Kayaknya nggak ada deh. Iya, nggak ada. Egy Maulana Fikri. Dia nggak ada. Egy Maulana Fikri. Jadi ini ya, Bang, pembagian sifat jujur ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Oleh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan perkataan yang benar. Nah, orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya. Karena saya berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang dengan perbuatan. Atau berbeda yang ada di lidah yang di lidah dan apa yang diperbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Quran surat As-Saff ayat 2-3. Kalau di buku nggak ada ya. Cuman kalau mau yang tentang amanah itu menurutku pas ada di buku. Nah, contohnya ini nih, Quran surat berlaku jujur ada di Quran surat Al-Maidah ayat 5. Di buku nggak ada juga. Tapi di buku itu ada Quran surat At-Taubah ayat 19. 119 ini pasti keluar nih. Ini mengenai ayat atau hadis tentang berlaku jujur atau dalilnya. Yaitu selain Quran surat Al-Maidah ayat 8 ada juga surat At-Taubah ayat 119, yaitu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nanti kalian bisa baca sendiri masing-masing. Nah, ini Quran surat At-Taubah, kandungan surat At-Taubah tentang jujur juga, masih tentang jujur, belum masuk ke dalam amanah. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan rizkinya atau apa. Dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Dan hendaklah senantiasa bersama-sama orang yang benar-benar yang benar dan jujur. Mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka dan jangan bergabung dengan kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan yang tidak benar. Terus ini macam-macam jujur, jujur dalam niat dan kehendak. Terus ini jujur dalam perkataan, jujur aku udah haus, maksudnya kering tenggorokanku. Terus hikmah jujur, rangkuman. Kayaknya tentang apa namanya, tentang amanah nggak ada ya. Nanti kalau